Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan turunnya wahyu pertama serta wahyu kedua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dakwah yang telah dimulai oleh Nabi, yang dimulai dari pertama dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian beralih ke dakwah secara terang-terangan. Setelah turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7, Rasul pun memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kenapa Rasul harus sembunyi-sembunyi? Untuk menghindari munculnya gejolak dari kalangan masyarakat. Jadi untuk menghindari adanya pertentangan secara langsung dari kafir Quraisy. Bukan Nabi merasa takut, tapi karena pada waktu itu kekuatan para pengikut Nabi dan kekuatan Islam belum cukup untuk melawan kaum kafir Quraisy. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung kira-kira selama 3 tahun atau 4 tahun. Lalu dalam kurun waktu 3 tahun ini ada beberapa orang yang berhasil diajak Rasul untuk memeluk agama Islam. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah yang pertama Khadijah, beliau istri Nabi dan orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan perempuan. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Ali adalah salah satu sahabat Nabi yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Lalu Zaid bin Haritsah, beliau ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan budak. Dan selanjutnya adalah Abu Bakar, beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Lalu setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengambil tempat di rumah salah satu sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam, turunlah Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya Fasda bima tu'maru wa arid 'anil musyrikin. Artinya sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Jadi Rasul diperintahkan untuk mulai menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi dengan turunnya ayat ini, maka Rasul secara resmi telah diperintahkan untuk memulai dakwah secara terang-terangan dan memerangi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Setelah turunnya ayat ini, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah mengumpulkan keluarga dan warga Mekah di Bukit Sofa untuk diberikan dakwah. Tetapi banyak yang menentang. Di antara orang yang menentang paling keras adalah pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Lalu setelah dakwah yang diadakan di Bukit Sofa ini kurang berhasil, pemimpin kafir Quraisy pun melakukan pemboikotan. Jadi mereka bukannya menerima dakwah Nabi, tapi malah mencoba untuk melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di antara isi pemboikotan tersebut adalah yang pertama, Muhammad dan keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Quraisy lainnya, baik pengikut laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Muhammad dan keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan untuk mengadakan hubungan jual beli, jadi tidak boleh menjual kepada orang-orang Islam maupun tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh orang Islam. Yang ketiga, Muhammad dan keluarga serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Jadi mereka dikucilkan, tidak boleh ada yang menjual barang pada mereka, tidak boleh ada yang menikah dengan mereka, bahkan untuk sekedar bergaul pun dilarang. Dan yang terakhir, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Jadi jika ada orang-orang dari Quraisy yang ingin membantu Muhammad, maka dia juga akan ikut dikucilkan. Isi pemboikotan ini ditulis di selembar kertas, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah.
Setelah kurang lebih 3 tahun pemboikotan ini berlangsung, pemboikotan ini pun berakhir, tapi berakhir bukan dengan perdamaian maupun dengan pembicaraan baik-baik, tapi pemboikotan ini berakhir ketika kertas yang digunakan untuk menulis isi pemboikotan ini hancur dimakan rayap. Jadi kertas yang ditempel dinding itu hancur, sudah rapuh. Dengan hilangnya kertas itu, maka berakhirlah pemboikotan terhadap orang-orang Islam. Lalu setelah materi ini kita akan melanjutkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat dakwah di Mekah, diantaranya beliau hijrah ke Habasyah, beliau hijrah menuju Taif, dan lain-lain yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.